Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Karina Syopanerambe, mahasiswi Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Informatika. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang apa ya? Oke, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, di mana masa peralihan era menuju ekonomi digital, seluruh elemen masyarakat bersaing di level tertinggi loh. Seperti yang kita ketahui, zaman dewasa ini sudah mengalami banyak perubahan, di mana pasti semua kegiatan pekerjaan manusia digantikan oleh teknologi yang serba canggih. Tentunya kita sebagai seorang mahasiswa tidak mau dong nantinya profesi kita diambil alih oleh teknologi. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan beberapa strategi sebagai seorang mahasiswa dalam menghadapi tantangan masa depan menjadi individu yang sukses dalam dunia kerja. Apa saja sih strateginya? Yang pertama, mengasah hard dan soft skill. Untuk itu kita perlu ketahui apa sih hard dan soft skill itu. Hard skill itu kemampuan yang kita peroleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan selama bertahun-tahun. Nah, keterampilan hard skill ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kita di tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital. Kita sebagai seorang anak IT tentunya harus memiliki beberapa penguasaan dong. Nah, dalam hard skill ini, ada beberapa perangkat lunak yang wajib kita ketahui sebagai seorang IT. Yang pertama ada Microsoft Office, Google Analytics, WordPress, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke soft skill. Apa sih soft skill itu? Soft skill itu merupakan keterampilan non-teknik yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Maksudnya gimana sih? Nah, keterampilan ini tuh merupakan hasil pembentukan pola pikir dan kebiasaan kita selama ini. Ada beberapa jenis soft skill yang bermanfaat dalam dunia pekerjaan loh. Apa saja sih? Nah, itu. Yang pertama, kemampuan pengaturan waktu. Kemampuan pengaturan waktu kenapa bisa masuk sih? Ya, kita sebagai seorang pekerja harus bisa memanage waktu agar kita menjadi seorang pekerja yang disiplin. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan sebuah tim. Nah, di sini kita harus bisa berelasi dan beradaptasi dengan baik agar kita bisa menciptakan tim yang harmonis. Yang ketiga, kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir secara kreatif. Di sini kita dituntut untuk berpikir secara inisiatif dan kreatif agar kita bisa memecahkan masalah dengan baik dan menemukan ide-ide baru dalam bekerja. Yang kedua, bersikap profesional. Dalam bekerja, usahakan untuk memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Karena apa? Ya, karena hal ini bisa menurunkan performa kerja kita secara tidak langsung. Maka dari itu, bekerjalah dengan profesional sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Jangan sampai hal yang di luar kerjaan membawa dampak negatif dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Mengapa bertanggung jawab? Ya, karena kita sebagai seorang mahasiswa harus selalu menyelesaikan setiap pekerjaan yang kita mulai. Ketika ada hambatan, kita tidak boleh mengeluh dan pasrah, tetapi berusahalah untuk mengambil tindakan agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu. Kita yang memulai, kita yang bekerja harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Yang keempat, fokus. Jika kita ingin sukses dalam berkarir, maka fokuslah dalam bidang tersebut. Pelajari lebih dalam lagi hingga kita mahir dan dapat menggapai mimpi yang apa kita inginkan. Yang kelima, jangan takut gagal. Seperti yang kita ketahui, proses kesuksesan itu tidak selalu mudah. Ya, jadikan kegagalan sebagai kunci keberhasilan, karena kegagalan menjadi pembelajaran kita di masa mendatang. Intinya kita harus berusaha, kita harus maju, berani menghadapi rintangan yang ada. Selalu berusaha mencari jalan keluar dari setiap masalah, dan berani mengambil risiko dari apa yang kita mulai. Yang keenam, mencari pengalaman. Carilah pengalaman-pengalaman sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu memandang bulu bagaimana pekerjaan yang sedang kita jalani. Karena dari pengalaman yang kita dapat, belajar bagaimana menjadi pekerja yang sukses dan berkualitas. Baiklah, itu dia tadi pembahasan mengenai strategi mahasiswa menghadapi tantangan masa depan menjadi individu yang sukses dalam dunia kerja.
Langkah pertama menuju suatu tempat adalah memutuskan kamu tidak akan tinggal di tempatmu sekarang. Saya Karina Syafanarambe, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.